Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan ya untuk kalian semua. Dan semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbaikan kalimat. Ini mungkin materi yang sudah pernah kalian pelajari ya di kelas sebelumnya. Ada banyak sekali kesalahan kalimat yang membuat kalimat tersebut tidak efektif sehingga harus ada perbaikan begitu ya. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan kalimat yang sering ada dan sering terjadi? Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu penggunaan kata tidak baku. Contoh, setiap muslim wajib melaksanakan salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tahukah kalian di mana letak kesalahan kata tidak baku pada kalimat ini? Ya, ada banyak sekali ya kata tidak baku pada kalimat ini. Kita lihat perbaikannya. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, kita lihat di sini ya, ini zuhur. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan tulisan ini. Ini sebenarnya tulisan yang tidak baku ya, salah penulisannya. Karena berdasarkan KBBI, kata yang baku dan benar itu zuhur, tidak ada D di depannya. Kemudian asar. Asar itu yang benar ini ya, tidak menggunakan H. Jadi ini yang ada H-nya itu tidak baku. Kemudian maghrib. Maghrib itu yang benar tidak menggunakan H juga. Jadi penulisan maghrib yang menggunakan H itu adalah kata yang tidak baku, yang salah dan harus diperbaiki ya. Kemudian jenis kesalahan yang kedua adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Contohnya, Indonesia memiliki banyak pulau yang indah. Nah, ini adalah sebuah kalimat pernyataan ya. Sementara di akhir kalimat ini nih ada tanda tanya ya. Ini tentu sebuah kesalahan karena ini bukan tanda tanya. Maka perbaikannya adalah Indonesia memiliki banyak pulau yang indah. Seharusnya di akhir ini adalah tanda titik ya, bukan tanda tanya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan penulisan kata. Oke, kita lihat contohnya. Andi memancing ikan di sungai. Oke. Di sungai itu merujuk pada sebuah tempat. Artinya, di pada kalimat ini adalah kata depan. Kata depan itu penulisannya harusnya dipisah menggunakan spasi. Maka perbaikannya adalah Andi memancing ikan di spasi sungai. Ya. Jadi, semua kata di yang merujuk pada tempat harus ditulis terpisah menggunakan spasi. Contohnya, di bawah, di sini, di dalam, di Jakarta, di kelas, di belakang, di sana, dan lain sebagainya. Semua kata di yang merujuk pada tempat itu penulisannya harus dipisah menggunakan spasi ya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan penulisan huruf kapital. Oke, kita lihat contohnya. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Di manakah letak kesalahan huruf kapital pada kalimat ini? Ya, kesalahannya adalah pada penulisan kata pulau. Kenapa kata pulaunya salah? Karena kata pulau pada kalimat ini diikuti oleh nama pulaunya. Maka ketika diikuti oleh nama pulau, seharusnya penulisan kata pulau P-nya itu harus dengan huruf kapital. Maka perbaikannya adalah Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua ya. P-nya besar, J-nya besar. P-nya besar, K-nya besar. Jadi seperti itu ya. Ketika ada sebuah kata yang diikuti oleh nama tempatnya, maka itu harus ditulis kapital. Misalnya, Desa Telaga Asih, maka
D, T, dan A itu harus kapital. Berbeda halnya ketika kalimatnya saya tinggal di desa, titik. Maka desanya itu tidak perlu kapital karena tidak disebutkan desa apa. Seperti itu ya. Insya Allah ini mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah pemborosan kata. Contoh, semua siswa-siswa SMPIT Nurul Fajri mengikuti upacara bendera. Semua adalah kata jamak yang artinya lebih dari satu ya. Siswa-siswa juga lebih dari satu, maka dalam kalimat ini ada dua kata jamak yang digunakan. Ini pemborosan kata ya, seharusnya kata jamak itu satu saja. Maka kalimat ini bisa diperbaiki menjadi seperti ini ya. Semua siswa SMPIT Nurul Fajri mengikuti upacara bendera. Atau siswa-siswa SMPIT Nurul Fajri mengikuti upacara bendera. Jadi ketika ada kata semua, maka di belakangnya tidak boleh siswa-siswa, tapi cukup siswa saja. Dan ketika semuanya hilang, maka siswa-siswa. Seperti itu ya. Jadi kata jamak itu hanya boleh satu saja di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah penulisan kata namun. Pertama, ketika kata namun ditulis di awal kalimat, maka harus diikuti oleh tanda koma. Contoh, namun Inggris dan Portugal akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan ya. Nah, ini ada kata namun di awal kalimat, maka seharusnya setelah kata namun ini ada tanda koma. Perbaikannya. Namun Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Jadi ada tanda koma ya. Seperti itu. Jadi kalau namunnya di depan, komanya diletakkan setelah kata namun ya. Yang kedua, kata namun yang ditulis di tengah kalimat harus didahului oleh tanda koma. Contoh, sudah banyak penanganan yang diambil, namun permasalahan itu belum tuntas. Lihat ya, ini namunnya di tengah kalimat ya. Maka ketika di tengah kalimat, komanya itu diletakkan sebelum kata namun. Perbaikannya, sudah banyak penanganan yang diambil, koma, namun permasalahan itu belum tuntas. Jadi, perbedaannya adalah kalau namunnya di awal kalimat, maka koma diletakkan setelah namun. Tetapi ketika namun di tengah kalimat, maka koma diletakkan sebelum namun. Seperti itu ya. Insya Allah ini materi yang mudah untuk kalian pahami. Dan sebenarnya masih banyak penyebab kesalahan kata yang lain ya. Di sini Ibu hanya membahas beberapa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.